Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas soal sekarang kita bahas nomor 9. Kita bahas nomor 9. Tiga buah benda A, B, dan C memiliki massa berturut-turut 6 kilo, 4 kilo, dan 2 kilo. Kemudian diletakkan pada papan lalu disambung dengan tali seperti pada gambar di bawah ini. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali masing-masing sebesar, oke, kita anggap lantainya licin ya. Kalau lantainya licin berarti tidak ada gaya gesek. Nah, di sini ada benda A, ada benda B, dan benda C. Oke, seperti itu. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jika ada seperti ini, maka kita gambarkan semua gayanya. Oke ya. Ini ada benda C yang ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Maka kita konversikan dulu gaya di sini. Ya. Maka di sini ada gaya Fx. Di sini ada gaya Fx. Kemudian kita konversikan terhadap sumbu Y, maka di sini ada oke, sudah ada Fy. Oke ya. Nah, besarnya Fx berapa? Oke. Yang dekat dengan sudut itu kita kalikan dengan cos, yang jauh terhadap sudut kita kalikan dengan sin. Nah, Fx ini itu artinya F ada gaya F dikalikan dengan cos. Sudutnya 60 derajat. Oke, jika kurang jelas silakan Anda lihat lagi videonya mengenai konversi vektor ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di video saya ada itu. Di semester 1 ya. Oke, besarnya Fx berapa? Besarnya Fx, F-nya di sini berapa? Sebentar. Oh, di sini F-nya 150 Newton ya. Mohon maaf, ini F-nya besarnya 150 Newton. Nah, maka Fx ini 150 dikalikan dengan cos 60, itu nilainya adalah setengah. Jadi 75 Newton. Fx-nya ya. Oke. Fy-nya nanti untuk mencari Fy, Fy karena jauh dengan sudut, maka dikalikan dengan sin 60 derajat. Seperti itu. Oke ya. Yang kita butuhkan di sini hanya Fx saja. Kemudian kita gambarkan semua gayanya. Oke ya. Ini ada tali yang menghubungkan antara benda A dan benda B, maka di sini ada di sini ada gaya tegangan tali A. Oke ya, di sini juga ada gaya tegangan tali B. Oke, seperti itu. Kemudian untuk gaya berat, gaya normal, gampang ya. Ini gaya beratnya. Sebentar, mencong. Di sini ada gaya berat. Di sini juga ada gaya berat. Di sini juga ada gaya berat. Ya. WA, WB, WC. Kemudian untuk gaya normalnya, tarik ke sana. Sorry. Penggarisnya mana? Ya, ini dia. Nah, ada gaya normal, ada gaya normal, dan ada gaya normal. Normal A, gaya normal B. Oke, sebentar. Ini gaya normal C. Oke ya. Nah,
kita akan mencari percepatannya dulu. Karena apa? Karena benda A, B, C, ternyata di C itu ditarik dengan gaya 150 Newton. Maka kita akan mencari yang namanya percepatan sistem. Ya, karena di sini lantainya licin, otomatis tidak ada gaya gesek. Ya, gaya geseknya sama dengan 0. Oke, kita cari dulu percepatan sistem. Kita cari... sebentar. Saya nggak suka warnanya, saya ganti dengan warna hitam saja. Oke, kita cari percepatan sistemnya. Oke, gaya yang bekerja apa? F ya, di sini F ya, karena bendanya itu ditarik dengan F. Nah, kita F itu kita konversikan terhadap sumbu X ada Fx, kita konversikan terhadap sumbu Y ada Fy. Yang berlaku di sini adalah Fx saja ya. Kita konsennya itu di Fx. Karena bendanya bergerak mendatar, bukan naik ya. Jadi kita konsennya di gaya yang searah sumbu X ya. Karena bendanya bergerak, otomatis kita menggunakan hukum Newton kedua, di mana sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya ini adalah massa total. Oke. Nah, gaya sigma F yang bekerja atau gaya yang bekerja hanya ini saja. Oke ya. Yang ini nanti yang akan kita cari tegangan tali A dan gaya tegangan tali B ya. Jadi di sini Fx itu berapa? Fx-nya kita pakai yang ini. Fx sama dengan F cos 60 derajat. F cos 60 derajat sama dengan masanya massa total, berarti massa A ditambah massa B ditambah dengan massa C. Massa A ditambah massa B ditambah massa C dikalikan dengan percepatan sistemnya. Oke, Fx itu nilainya 75 ya, 75 Newton, maka kita masukkan saja di sini nilainya 75 sama dengan massa A, B, C-nya 6, 4, dan 2. Kita tambahkan saja. 6 ditambah 4 ditambah 2 dikalikan dengan A. Oke, kita tulis lagi 75. 6 tambah 4, 10 tambah 2 berarti 12. A. Maka di sini kita akan mencari percepatan sistemnya sama dengan 75 dibagi dengan 12. Oke, 75 dibagi 12 itu sama dengan 6,25 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, lanjut setelah itu kita baru mencari gaya tegangan talinya. Oke ya. Kita cari gaya tegangan tali B dulu. Gaya tegangan tali B. Oke, lihat di sini. Untuk mencari gaya tegangan tali B atau gaya tegangan tali di sini di B, maka Anda lihat ini. Yang saya kotaki ya. Ini kan. Nah, lihat ini. Kita fokuskan di benda C. Oke. Jadi di benda C itu ada gaya yang searah sumbu X, yaitu Fx, ini ya. Ini Fx. Dan TB arahnya ke kiri. Oke, Fx arahnya ke kanan dan TB arahnya ke kiri. Ambil yang ini saja, jangan yang itu. Oke ya. Ambil yang ini. Jadi TB-nya itu kan ada arah kiri sama arah kanan. Anda ambil yang arah kirinya. Oke ya. Jadi jika dilihat dengan benda C, maka gayanya ada dua yang searah sumbu X, yaitu Fx dan TB. Oke ya.
Fx arahnya ke kanan, TB itu arahnya ke kiri. Oke. Karena percepatan sistem sudah diketahui, maka kita menggunakan apa? Ya, hukum kedua Newton ya. Hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M, masanya adalah massa C. Massa C dikalikan dengan percepatan. Percepatannya percepatan sistem. Gaya yang bekerja apa? Tadi Fx arahnya ke kanan dan TB. Gaya tegangan tali B yang arahnya ke kiri jadi minus di sini. Massa C-nya adalah 2 ya. Oke, di sini massa C dikalikan dengan A. Oke, kita tulis lagi. Fx-nya, tadi Fx ini ya, 75, kita masukkan nilainya. 75 dikurangi TB sama dengan massa C2 dikalikan dengan 6,25. Percepatannya ya, ini. Oke, kita lihat dulu hasilnya ini. 6 kali 25, 12,5 ya. 12,5 ini 75 minus TB. Nah, minus TB sama dengan, lah ini positif nih, pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Nah, maka di sini 12,5 dikurangi 75. Minus TB sama dengan berapa ini? 75 dikurangi 12,5 ya. Oke, kita ini dulu, orat-oratan dulu. 75 dikurangi 12,5. 0 ya. 10 kurangi 5, 5. 4 kurangi 2, 2. Ya, 7 kurang 1, 6. Nah, minus 62,5. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini minus, di sini minus. Nah, kalau ini dikalikan minus jadi plus, otomatis yang sebelah kanan dikalikan minus jadi plus. Jadi, tegangan tali B itu adalah 62,5 Newton. Nah, seperti itu. Baru setelah kita sudah mengetahui nilai TB-nya, kita akan mencari tegangan tali A. Oke ya. Set. Serepet. Les ya. Gaya tegangan tali dalam kurung TA. Nah, dalam mencari gaya tegangan tali TA ini, Anda lihatnya di sini. Benda A, oke. Saya kotaki ini. Set. Set. Sorry, maaf. Kita lihatnya di tab B saja, yang mudah ya. Benda B. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini kan. Nah. Di benda B itu ada gaya yang ke arah kanan namanya TB, ya kan? Ini kan, ini namanya TB, dan ada gaya yang arahnya kiri namanya TA, ya. Jadi saya lingkari ini. Ini ke kanan TB, yang ke kiri adalah TA. Jadi seperti itu. Bendanya di benda B. Oke. Sama pengerjaannya. Menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya tadi apa? Masanya, massa benda B. Nah, seperti itu. Massa benda B, gaya yang bekerja yang ke kanan itu adalah TC, gaya tegangan tali, gaya tegangan tali B ya. Gaya tegangan tali B
dikurangi gaya tegangan tali A sama dengan, lihat, TB ke kanan, TA ke kiri. Oke ya, jadi seperti itu cara membacanya. Sedangkan massa B-nya adalah 4 kilo. 4 kilo MB-nya. Nah, percepatannya nanti pakai itu. Nah, TB di sini nilainya sudah diketahui 62,5, maka kita masukkan saja 62,5 dikurangi gaya tegangan tali A sama dengan NB-nya tadi 4, ya. 4 kan? NB-nya 4 dikalikan A-nya ini 6,25. 6,25. Seperti itu. Oke, di sini 62,5 minus TA sama dengan 4 kali 6,25. 4 kali 0,25 jadinya 1. Ditambah 25 ya. Ini jadinya 25. Oke. Yang kalian kalau masih bingung, silakan dioret-oret ya. Di sini minus TA sama dengan, lah ini kita pindah ke ruas kanan. Yang awalnya positif jadi negatif. Jadi 25 dikurangi 62,5. Nah, minus TA sama dengan 62,5 dikurangi 25 jadi berapa? 37,5 minus 37,5. Jadi tegangan tali A itu sebesar 37,5 Newton. Yang ini tadi, yang TB-nya adalah 62,5 Newton. Oke ya, jadi sudah terjawab. Oke, begitulah cara pengerjaan untuk nomor 9. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti ke soal berikutnya.